Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi dengan aku Rahmi Pikaulia. Nah, gimana nih kabar kalian pada hari ini? Semoga sehat selalu ya. Untuk materi TPS yang aku bahas hari ini merupakan materi bahasa Indonesia, atau biasanya untuk bahasa Indonesia itu adalah kemampuan membaca dan menulis. Nah, di sini untuk soal-soal bahasa Indonesia itu biasanya pasti teman-teman menghabiskan waktu dengan teks bacaan panjang. Nah, di sini aku bakal kasih tips dan triknya supaya teman-teman itu bisa menjawab soal bahasa Indonesia dengan cepat dan benar. Sehingga teman-teman bisa menghemat waktu dan waktu yang bersisa bisa teman-teman manfaatkan untuk menjawab soal yang lainnya. Nah, sebelum aku bakalan bahas soalnya, aku ingin lagi bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Nah, oke teman-teman, langsung kita bahas ya soalnya. Nah, kira-kira seperti ini bentuk soal bahasa Indonesia gitu. Nah, seperti biasa. Nah, untuk soal bahasa Indonesia ini kan ada teks bacaan yang panjang. Jadi tips dari aku, kalau teman-teman ketemu soal bahasa Indonesia, teman-teman gak usah baca teksnya terlebih dahulu. Teman-teman langsung baca soalnya supaya teman-teman tahu apa sih yang ditanya pada soal. Langsung kita baca ya pertanyaannya. Penulisan kata tidak baku pada kalimat di atas terdapat pada kalimat nomor. Nah, untuk kalimat baku ini merupakan kalimat yang sesuai dengan KBBI yang dimana ejaannya itu telah disempurnakan. Oke, jadi sekarang kalau teman-teman udah mengerti dengan kalimat baku, kita lihat choice dari jawaban ini. Yang A, 1, 5, dan 9. Oke, sekarang teman-teman langsung lihat kalimat di nomor 1, 5, dan 9. Nah, sekarang kita lihat untuk kalimat nomor 1. Kalimat nomor 1, sebanyak 5 rumah di Kampung Koceang, Kelurahan Kranggang, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan hancur. Kalau untuk kalimat nomor 1 sepertinya sudah baku ya teman-teman. Tidak ada kalimat yang tidak baku di sini. Jadi oke, kita lihat kalimat di nomor 5. Ketika itu belum ada yang rubuh hingga ke dalam jurang. Oke, sepertinya ada nih yang tidak baku. Oke, kita simpan dulu. Kalimat nomor 9, berdasarkan pantauan detik.com di lokasi sejumlah petugas dari Satpol PP, BPBD, polisi terlihat terjaga. Oke, nomor 9 itu juga sudah baku. Oke, untuk kalimat nomor 5, ini kenapa aku bilang ini belum baku. Teman-teman lihat kata-kata rubuh. Rubuh ini kalau sesuai dengan KBBI itu katanya roboh, bukan rubuh ya teman-teman. Oke, jadi kalimat yang tidak baku itu ada di nomor 5. Kemudian kita lihat choice yang B. Nah, kalimat nomor 3, ada 5 rumah yang ambles. Kejadiannya tadi malam sekitar pukul 20 WIB, kata Rusdi, petugas Satpol PP yang berjaga di lokasi. Oke, ini menurut aku kalimatnya sudah baku di nomor 3. Kemudian kita lihat di nomor 8. Nomor 8, korban alhamdulillah tidak ada. Pas kejadian rumah sudah dikosongkan, ucapnya. Oke, ini juga sudah baku ya teman-teman. Oke, kita lihat choice yang C. Yang nomor 1 tadi udah baku. Nomor 6, kita lihat nomor 6. Karena kondisi tanah itu, penghuni rumah langsung mengamankan diri dan harta benda mereka. Oke, ini juga sudah baku ya teman-teman. Nomor 11, sejumlah warga juga terlihat berkumpul di sekitar lokasi. Oke, ini juga sudah baku. Sejauh ini option A sampai C, B sama C itu sangat aman karena semuanya sudah baku. Untuk choice yang A hanya satu yang tidak baku. Kita lanjut ke choice yang lain. Yang D, 8, 9, 12. 8, 9 itu baku ya teman-teman. Kita lihat choice nomor 12. Mereka ingin melihat langsung kondisi pasca amblesnya jurang. Oke, di nomor 12 ini ada kalimat yang tidak baku. Ini ada kalimat pasca amblesnya jurang. Oke, untuk kata pasca itu biasanya digabung dengan kalimat selanjutnya. Kalau di nomor 12 ini ada spasinya. Jadi ini tidak baku ya teman-teman. Oke, kita lihat nomor E. Nomor 5 itu tadi tidak baku, kemudian nomor 12 itu tidak baku. Kita lihat lagi nomor 10. Nomor 10,
Garis polisi pun dipasang untuk membatasi akses warga mendekati lokasi ambles. Oke, kira-kira yang nomor 11 ini ada yang tidak baku tidak? Ada ya teman-teman, di polisi pun. Untuk kalimat pun, dengan kalimat sebelumnya itu harus dipisah, harus ada spasi. Sementara di cos nomor 10 itu dia tidak ada spasi, jadi dia itu tidak baku. Oke, jadi cos yang benar di nomor 1 ini adalah yang E. Oke, jadi untuk KBBI ini selain kalimatnya itu yang baku, tapi penulisannya juga harus baku. Teman-teman, sekarang kita berpindah ke soal nomor 2. Kita baca dulu soalnya. Penggunaan konjungsi pada kalimat nomor 9 yang paling tepat adalah. Oke, jadi di sini kita langsung saja ke kalimat nomor 9. Berdasarkan pantauan detik.com, di lokasi sejumlah petugas dari Satpol PP, BP, BD, polisi terlihat terjaga. Oke, jadi di sini kalau aku lihat tidak ada konjungsi dari, tapi untuk konjungsi dari ini sudah benar ya teman-teman. Nah, kira-kira konjungsi yang tepat untuk soal nomor 6 ini yang mana? Oke, di sini teman-teman bisa lihat Satpol PP, BPD, polisi. Oke, seharusnya karena polisi ini akhir, biasanya untuk bagian yang akhir itu harus ada kata pemisahnya dengan kata dan. Sementara di sini tidak ada dan. Oke, jadi kalimat konjungsi yang tepat untuk nomor 6 ini adalah yang A. Oke ya teman-teman, sampai di sini paham ya? Oke teman-teman, sekarang kita berpindah ke soal nomor 3. Oke, untuk soal nomor 3 ini teks bacaannya berbeda dengan soal nomor 1 sama soal nomor 2. Seperti biasa langsung kita baca soalnya. Kata itu yang dicetak miring pada teks di atas merujuk pada. Oke, kita lihat dulu kata yang dicetak miring yang itu. Oke, kita screening dulu. Oke, ya ini ya teman-teman untuk baris ketiga dari bawah. Karena itu diperkuat oleh pemerintah pada awal direncanakannya wajib belajar 6 tahun. Oke, jadi yang itu merujuk pada apa? Oke, jadi kalau kita untuk mengetahui kalimat merujuk, itu teman-teman fokus ke kalimat sebelumnya. Biasanya jawabannya di sana. Jadi jawabannya itu adalah sebelum kalimat itu. Nah, itu ini merujuk ke apa? Kita lihat, ini kan ada tuh, dari sejumlah hasil penelitian ditentukan bahwa penyebabnya adalah masyarakat memiliki kondisi ekonomi yang lemah, sosial budaya masyarakat yang kurang mendukung, kurangnya sarana pendidikan. Nah, jadi penyebab yang ini apa gitu. Oke, karena penyebabnya ini adalah bagian yang 7 poin, jadi kita lihat kata-kata yang sebelum 7 poin. Kira-kira yang 7 poin ini disebabkan oleh apa? Maka itu jawaban dari soal nomor 3 ini. Kita lihat kalimat sebelum yang 7 poin ini. Penyebab ketidaktuntasan wajib belajar dapat diidentifikasikan sesuai dengan kondisi wilayah dan masyarakatnya. Nah, di sini teman-teman bisa langsung tahu jawabannya itu. Yang itu merujuk pada penyebab ketidaktuntasan wajib belajar. Jadi, karena ketidaktuntasan wajib belajar ini menyebabkan terjadinya yang 7 poin tadi gitu. Jadi, jawaban yang benar itu adalah yang E. Jadi, tips untuk soal yang kata-katanya merujuk itu teman-teman fokus ke kalimat sebelumnya, jangan ke kalimat setelahnya. Oke teman-teman, mungkin itu pembahasan soal dari aku. Kalau teman-teman pengen aku bahas soal yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih udah menonton. Thanks for watching. See you on my next video. Dadah!